Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Sehat ya? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita berdoa dulu agar perkuliahan kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan materi yang nanti akan kita pelajari semoga nanti bermanfaat bagi saudara dan semoga saudara paham. Gitu. Oke, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, berdoa selesai. Oke, kalau minggu kemarin kita sudah sempat tidak nge-zoom karena selang-seling biar nanti saudara juga tidak bosan setiap pagi ketemu dengan saya. Dan semoga hari ini nanti materinya bisa saya selesaikan karena untuk materi pertemuan keempat dan kelima itu sebenarnya satu materi, cuma dibahas di 2 kali pertemuan. Tapi insya Allah nanti akan saya selesaikan dalam satu waktu kalau selesai. Nah, nanti di akhir perkuliahan sudah saya siapkan tugas untuk saudara. Silakan nanti tugasnya bisa diselesaikan. Saudara bisa lihat tugasnya di Elena di pertemuan kelima, atau nanti saya infokan di akhir aja, nanti saya tunjukkan juga. Gitu. Oke, seperti biasa, nanti kalau misalnya ada pertanyaan, langsung saja saudara nanti bisa raise hand atau saudara menuliskan di kolom chat box. Oke, sejauh ini suara saya aman ya? Aman nggak? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Oke, kalau misalkan suaranya kekecilan, minta tolong di kode. Tapi kalau ternyata suara saya sudah tidak ada masalah, tapi mungkin di tempat saudara yang bermasalah, silahkan saudara nanti bisa pakai headset itu. Oke, saya akan coba share screen. Izin share screen untuk materi kita hari ini ya. Nah, oke, materinya apakah sudah nampak di screen saudara? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ini tugasnya. Ini tugas yang harus saudara selesaikan. Ini nanti ya, ini ada di slide terakhir, tetapi ini sebenarnya belum ada sih. Barusan saya tambahkan. Jadi kalau saudara sudah download filenya, itu di file yang sudah saudara download itu belum ada. Karena ini baru saya tambahkan. Tetapi ini ada kok. Tugas ini sudah ada di Elena. Di Elena sebentar. Saya share screen yang Elena dulu ya. Nah, ini saudara nanti bisa cek Elena di pertemuan pertemuan keempat. Nah, ini kan 45. Ini pertemuan ke-45 yang ini, yang lingkungan bisnis eksternal ini. Nah, di sini sudah ada tugasnya. Deadline-nya itu Senin minggu depan. Jadi waktunya hanya 1 minggu. Itu seperti biasa nanti silahkan kalau yang punya laptop, jawabannya boleh diketik kemudian di-convert dalam PDF. Kalau yang belum punya laptop atau laptopnya rusak, boleh ditulis tangan. Gitu ya. Ini yang jelas pasti nanti setiap orang akan beda-beda karena saudara nanti diminta untuk mengamati satu jenis bisnis yang itu ada di lingkungan sekitar saudara. Jadi bisnisnya itu nggak harus bisnis skala besar ya. Misalkan pedagang kayak gitu boleh. Pedagang atau tukang sayur atau saudara misalkan ada orang tuanya yang buka toko itu juga bisa. Itu. Nah, nanti Bu kalau misalnya ya misalnya poin nomor 5 bagaimana Bu? Kan itu terkait dengan teknologi. Lah, silahkan nanti diamati kalau memang di bisnis saudara itu di bisnis yang saudara amati itu memang belum menggunakan teknologi, ya silahkan ditulis aja sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Jadi kenapa belum menggunakan teknologi? Misalnya unsur teknologinya belum ada, alasannya karena misalnya skalanya masih kecil, si pemilik warung misalnya belum bisa menggunakan teknologi dengan baik, kayak gitu, seperti itu. Gitu ya. Nanti silakan kalau mau ditanyakan terkait tugasnya ini, nanti saya coba jelaskan lagi di akhir. Oke, ini saya stop share dulu. Saya izin share screen yang PPT-nya dulu. Oke, sudah nampak ya di tempat saudara? Oke, sudah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini saat saya mulai. Reza Dwi Kumala. Itu cowoknya siapa aja? Itu cowok yang pakai topi siapa? Aku tahu. Saya tahu loh, Iza. Itu. Saya tahu itu. Kenapa sih kalian tuh suka banget kayak gitu? Suka banget. Kalau nggak orangnya, ya yang dipajang itu adalah kamarnya biasanya. Kamarnya, orangnya, kayak gitu. Jadi saya tahu itu. Karena saya pernah lihat, saya pernah nonton itu. Dan saya juga suka sih sebenarnya. Saya suka. Makanya saya tahu apa ya, Bu. Makanya saya tuh tahu banget. Ya nggak tahu banget sih, cuma tahu. Karena saya pernah nonton itu. Gitu ya. Jadi itu saya hafal. Setiap kelas itu pasti ada yang suka begituan. Oke, karena ini saya tiba-tiba gagal fokus, kok ini ada cowok kayak gitu. Kayak pernah saya lihat. Dan ternyata saya pernah nonton. Oke, baik kita mulai ya. Dari lingkungan internal dan eksternal bisnis. Nah, untuk lingkungan ini sebenarnya minggu kemarin ini kita sudah saudara sudah diskusi panjang banget dan saya appreciate buat kelas ini karena diskusinya cukup aktif ya. Di minggu kemarin bahkan ada sampai ratusan chat di situ. Berarti saya rasa saudara memang sudah paham terkait dengan lingkungan yang ada di bisnis itu. Entah itu nanti perubahan lingkungan yang mulai dari unsur ada teknologinya, kemudian ada unsur ekonomi, ada hukumnya, ada persaingannya, sampai di situ ada lingkungan global. Nah, sebenarnya di sini kita juga bisa mengidentifikasi di sini ya. Ini kalau saya pakai tinta merah terlalu mencolok nggak sih? Kalau bolpennya pakai tinta merah, soalnya biru sama merah itu kok agak-agak kontras di tempat saya. Tidak, Bu, lebih Tidak, Bu. Oke, aman ya. Kalau misalkan tiba-tiba ya tiba-tiba biru sama merah kok kayaknya agak mengganggu mata, silakan nanti bilang aja. Nah, ini biasanya yang gampang. Nah, di fokus kita hari ini itu kita membahas masalah internal dan eksternal. Ini saya rasa juga saudara sudah tahu lah ini. Kalau yang lingkungan internal itu siapa aja, kalau yang lingkungan eksternal itu siapa aja, saya rasa sudah tahu. Karena ini secara teoritis pun juga antara satu orang dengan orang yang lain itu tidak ada perbedaan lah. Intinya kalau internal itu ya di dalam bisnis, pihak-pihak yang ada di dalam bisnis. Kalau eksternal berarti pihak luar. Udah gitu aja. Nanti saudara bisa identifikasi pihak luarnya itu kira-kira siapa yang mempengaruhi bisnis atau pihak dalamnya itu siapa aja. Saya rasa juga saudara bisa sudah tahu lah itu. Tapi nanti kita nggak ada salahnya untuk kita diskusi. Nah, kalau pihak lingkungan internal di situ adalah lingkungan yang secara langsung mempengaruhi aktivitas organisasi bisnis itu. Nah, di sini yang namanya internal kan berarti orang yang ada di intern ya. Sama seperti saudara. Kalau siapa sih lingkungan internal keluarga saudara? Berarti kalau lingkungan internal keluarga ya, saya mulai dari keluarga dulu. Kalau keluarga, berarti kan di situ ada siapa? Ada ayah, ada ibu, ada anak ya, ada anak. Nah, kira-kira kalau ini intern ya, intern, kalau ekstern siapa?
Ekstern. Tetangga, Bu. Tetangga. Terus Teman. teman. Terus siapa Saudara lagi? saudara. Saudara jauh ya. Oh, pacar tuh. Pacar juga ngaruh tuh, pacar. Tuh, pacar ngaruh banget tuh, ya kan? Di situ ada tetangga, ada teman, ada saudara jauh ya, saudara jauh mungkin satu ibu, satu kakek atau satu kakek dari pihak ibu, satu kakek dari ya keluarga dari pihak misalkan dari pihak ayah dan seterusnya. Nih yang nggak ketinggalan nih pacar nih, ngaruh banget tuh. Nah, sama kalau di dalam bisnis pun sama. Jadi lingkungan internal bisnis itu ada pemilik atau owner ya. Berarti dia yang sebagai pemilik sah ya, secara hukum dan secara historis itu sebagai pemilik bisnis. Kemudian yang kedua ada dewan direksi. Nah, dewan direksi itu bisa jadi ada kalau usahanya itu sudah skala besar. Ya, skala menengah ke atas lah. Skala menengah ke atas. Apakah dewan direksi itu ada kalau jenis usahanya itu UMKM? Kalau UMKM itu biasanya belum ada. Karena siapa di dewan direksi? Yaitu dipilih para pemegang saham. Itu kalau dewan direksi ya. Kalau UMKM itu kan skalanya masih mikro ya. Mikro, mentok-mentok itu menengah-menengahnya pun itu juga masih levelnya nggak terlalu gede banget. Jadi biasanya dewan direksinya itu belum ada. Kemudian yang ketiga adalah karyawan. Karyawan ini sudah jelas lah karyawan itu. Karyawan adalah orang yang akan membantu si pemilik owner ini untuk menjalankan bisnis. Itu. Nah, selain ada owner, ada dewan direksi, ada employees, kemudian di situ juga ada lingkungan kerja fisik. Jadi kalau 3 orang ini, saya hapus aja lah. Sebentar. Ini saya hapus dulu ya. Kalau 3 ini, oh ini, bentar. Ini agak nutup. Kalau 3 ini itu adalah SDM-nya, sumber daya manusianya. Kalau yang keempat itu dia lebih kepada fisik, non manusia. Itu kalau nomor 4. Jadi di situ ada fasilitas ya. Fasilitas itu macam-macam nanti. Fasilitas itu kayak misalnya tempat ibadah, kemudian fasilitas parkir, toilet, dan lain-lain. Tuh. Kemudian ada gedung itu untuk operasional ya, itu kan pasti juga dibutuhkan, misalkan untuk kegiatan produksi. Kemudian ada lokasi, itu juga sangat menentukan. Kalau misalnya lokasinya itu pelosok, maka dia nggak terjangkau. Jadi harus dicari lokasi yang strategis. Tuh. Kemudian ada peralatan itu berupa mesin. Terus kalau misalkan saya misalnya produknya itu ngambil dari orang lain, itu bagaimana, Bu? Berarti kira-kira peralatannya apa? Oh, peralatannya mungkin bisa jadi komputer. Komputer itu kan biasanya digunakan untuk kegiatan administrasi ya. Itu. Jadi yang namanya lingkungan internal itu tidak hanya SDM, tapi juga dia fisik yang non manusia. Itu adalah lingkungan internal. Kemudian yang kedua, selain lingkungan internal, kita juga di bisnis itu ada yang namanya lingkungan eksternal. Kalau eksternal ini sudah pastilah, saudara tahu. Jadi di situ ada lingkungan eksternal, itu ada lingkungan mikro. Mikro ini berarti skalanya kecil. Bukan skala ya, sorry, ruang lingkup. Ini saya hapus. Ruang lingkup kecil. Ruang lingkup sempit.
Kalau makro itu ruang lingkup luas. Ruang lingkup luas. Nah, nanti saudara bisa identifikasi. Kalau yang dia lingkungan eksternal yang cakupannya mikro itu siapa saja. Kalau yang makro itu siapa aja. Nah, kita akan coba lihat. Nah, kalau yang mikro itu yang pertama adalah pesaing. Kompetitor. Nah, ini sudah pasti ya, berarti dia adalah si bisnis yang sejenis. Bisnis yang sejenis. Contohnya apa ini? Contohnya apa? Kalau kompetitor. Kalau misalkan usahanya itu adalah misalkan usaha apa ya? Usaha jilbab. Itu sudah pasti kompetitornya itu juga kalau jilbab yang mungkin saudara punya itu ada Rabbani, ada apa ya, Elzata, kemudian di situ ada Heaven Like HL, ada Vanilla Hijab. Ini yang dia sudah punya nama ya, Vanilla Hijab dan lain-lain. Sudah pasti ya. Kalau kita berbicara masalah kompetitor itu nggak mungkin ya. Apalagi kalau bisnis, itu jelas kita sudah dihadapkan pada yang namanya kompetitor, kecuali BUMN. Kecuali BUMN, badan usaha milik negara. Contoh, di sini kereta api, KAI. Kemudian Pertamina. Pertamina pun sekarang juga sudah ada saingannya, tetapi kan tidak sebanyak ketika usahanya itu adalah usaha-usaha yang pemenuhan kebutuhan manusia yang ini. Kayak misalnya jilbab, makanan gitu. KAI, kemudian apa lagi nih? Pertamina, KAI dan lain-lain, listrik, PLN ya. Dan lain-lain. Kecuali BUMN. Kalau BUMN itu karena dia berusaha milik negara, jadi dia relatif kompetitornya itu sedikit, bahkan tidak ada kompetitornya. Kecuali Pertamina. Kalau Pertamina kan ada kompetitornya yang dari swasta. Itu. Kalau KAI, listrik, nah, kalau listrik itu kan nggak ada. Itu. Nah, kemudian yang kedua pelanggan itu sudah pasti ya, customer. Itu adalah lingkungan mikro yang dia akan interaksi langsung dengan bisnis. Ini. Itu. Kemudian di situ ada pemasok, supplier. Ini adalah pemasok supplier bahan baku BB. Jadi misalnya kalau kita di sini sudah ada contohnya. Misalkan perusahaan sepatu itu tergantung kepada pemasok kulit. Nah, kan mereka perusahaan sepatu kan nggak mungkin kulitnya atau bahan baku pembuatan sepatunya itu kan nggak mungkin bikin sendiri. Pasti bahan bakunya itu ngambil dari tempat lain kayak gitu. Atau di sini ada lem, kemudian ada pemasok benang. Benang ini biasanya berhubungan dengan pakaian. Misalkan pakaian itu berarti kan nggak mungkin dia produksi mulai dari benang produksi sendiri, kain produksi sendiri, itu kan nggak mungkin. Biasanya langsung ngambil dari supplier itu. Biasanya. Kalau ini gampang lah ya. 4. Pembuat aturan. Ini siapa pembuat aturan? Pembuat aturan ini siapa? Pemerintah. Yap, government. Pemerintah. Entah itu pemerintah daerah, entah itu daerah ya, pemerintah kan macam-macam. Ada daerah, ada pusat. Jadi misalkan regulasi, misalkan di situ terkait dengan contoh ya. Contoh misalkan pembayaran gaji. Ketika kita memberikan gaji, misalkan saya punya bisnis nih, kemudian saya memberikan gaji kepada karyawan saya. Nah, besaran dari gaji ini itu juga ditentukan berdasarkan aturan dari pemerintah. Jadi misalkan kalau saudara mau membayar gaji kepada karyawan, maka di situ harus ikut yang namanya UMR kayak gitu. Kalau di bawah UMR ya berarti menyalahi aturan dari pemerintah. Kalau itu berkaitan dengan bisnis ya, bisnis yang profit oriented, bukan yang bisnis non profit. Jadi bukan bisnis kayak sekolahan, itu kan non profit.
Jadi kita berbicara masalah bisnis yang profit oriented itu. Kemudian di situ juga misalkan kalau itu ini kan kebijakan pusat ya. Kalau kebijakan daerah contohnya apa? Misalkan di situ adalah penggunaan apa namanya kemasan. Jadi harus minim kemasan plastik misalkan. Itu kan daerah. Jadi untuk mengurangi misalkan pemanasan global, maka di situ ada kebijakan misalkan dari daerah itu setiap pembelian entah itu apapun pembelian produknya itu diminimalisir tidak menggunakan plastik, itu contohnya. Kayaknya di pemerintah juga sudah menerapkan aturan ini sih. Jadi semua usaha itu diminimalisir untuk tidak memakai bahan yang dasarnya plastik gitu. Bukan dihilangkan ya, sebenarnya nanti arahnya ke situ dihilangkan. Cuma kan kalau dihilangkan itu memang butuh waktu sehingga ini aturannya adalah diminimalisir gitu. Kemudian yang kelima ada partner strategik. Partner strategik itu adalah dua organisasi atau lebih yang menjalankan bisnis yang berbeda tetapi saling bekerja sama. Contohnya apa? Contohnya di sini ada penjual bakso itu berpartner dengan penjual botol. Ya kan? Biasanya kan ada atau kalau contoh simpelnya itu adalah penjual bakso berpartner dengan penjual kerupuk. Pernah lihat nggak? Ya kan? Kalau tukang bakso, coba nanti setelah ini saudara amati tukang bakso di sekitar saudara, ditanyain coba bapaknya, atau mungkin saudara punya usaha bakso kali ya. Jadi ditanyain bapaknya, Pak, kerupuknya itu bikin sendiri atau ngambil dari tempat lain? Itu silakan nanti ditanyain. Biasanya simpelnya itu rata-rata lebih banyak itu pasti kerupuknya itu ngambil dari orang lain. Jadi udah berpartner. Itu biasanya itu silakan nanti coba bisa dicek. Atau misalkan di sini McD itu berpartner dengan Disney ya. Kalau McD itu kan makanan, ya kan, makanan. Kalau Disney apa? Kalau Disney itu apa? Perusahaan animasi. Iya, animasi. Souvenir kayak souvenir Disney gitu. Ya, souvenir. Ya, nah ini terus ini berarti kerjasamanya seperti apa? Kerjasamanya biasanya misalnya di situ dia menjual paket makanan yang mana di situ misalkan dia akan dapat hadiah ini souvenir dari Disney ini. Itu. Biasanya kan sering kayak gitu. Atau kalau tadi bakso sama kerupuk kan sejenis ya, dia sama-sama kuliner. Kalau McD sama Disney itu kan beda jenis. Atau kalau misalkan saudara makan di KFC ya. Kalau saudara makan di KFC itu dulu beberapa waktu yang lalu, kalau sekarang ini udah agak jarang sih. KFC itu kerjasama dengan pihak rekaman musik. Jadi kayak produser musik, dia menjual album penyanyi. Atau saudara ketika melihat televisi kan itu pasti pernah melihat ya. Jadi misalkan penyanyi A dia mengeluarkan album, misalkan penyanyi A punya album, misalkan dia baru mengeluarkan album, kemudian dia berpartner dengan KFC untuk menjual albumnya kayak gitu. Nah, itu contohnya. Itu kalau saudara pernah makan di KFC gitu. Kalau dulu ketika belum ada digitalisasi tidak marak seperti sekarang ini itu banyak banget, bahkan setiap bulan itu pasti setiap bulan saya itu sampai kadang-kadang nggak enak juga ya, maksudnya setiap bulan itu selalu ditawari album-album baru kayak gitu. Tapi ya karena memang nggak terlalu suka ya. Dulu kan masih ada kepingan sih di itu. Jadi kalau sekarang kan saudara tinggal nonton di YouTube aja udah selesai. Tapi kalau penjualan albumnya itu kan biasanya masih butuh penjualan fisik ya. Maka dia bisa menggandeng beberapa perusahaan makanan kayak gitu. Itu masih sering kok dipakai. Jadi yang namanya partner strategik itu nggak harus sejenis, tetapi dia bisa beda jenis atau yang kemarin itu lagi viral banget itu misalkan BTS. Ya kan? BTS dia join sama McD. Ya kan?
Nah, itu. Jadi dia mengeluarkan paket khusus BTS dan itu hanya 1 bulan. Dan penjualannya dia naik drastis. Itu karena apa namanya? Yang jelas fansnya BTS, si ARMY-nya itu kan dia fandom besar ya. Jadi kalau fandom besar, kalau di salah satu apa namanya idolanya dia mengeluarkan produk makanan yang sebenarnya memang kerjasama dengan McD, maka di situ penjualannya akan naik drastis. Itu bahkan rasanya pun sama ya sebenarnya. Rasanya pun juga sama kayak gitu. Rasa ya biasa ya yang dikeluarkan McD hanya bungkusnya aja yang beda. Tapi itu benar-benar apa namanya? Benar-benar diincar banget. Sampai saya pun juga ikut-ikutan. Itu hanya gara-gara cuma BTS-nya doang itu. Nah, itu jeleknya itu ya itu strategi sih ya. Kalau strategi marketing sih nggak masalah. Itu bagus juga ya. Selain dia menaikkan penjualan dari McD ini, jadi bagus juga sih McD ini. Jadi dia kerjasama dengan BTS. Nah, awalnya kalau di masa pandemi ini kan hampir semuanya semua jenis bisnis itu kan dia mengalami penurunan. Tapi si McD ini dia berhasil mengambil peluang dengan menggandeng si BTS ini. Kayak gitu. Itu yang kemarin sampai viral banget, anak-anak pun akhirnya ngincer. Pas pertama pembukaan juga akhirnya dibela-belain ngantri, itu luar biasa banget. Untung saya memang sengaja ngambilnya yang tengah-tengah, jadi yang udah agak bosen kayak gitu. Gitu. Itu. Nah, lalu bagaimana hubungan organisasi dan lingkungan? Jadi di sini organisasi itu siapa? Organisasi itu adalah si bisnis itu sendiri. Nah, sama lingkungan. Yang pertama itu adalah hubungannya melakukan peran jangkauan perbatasan, yaitu menghubungkan dan mengkoordinasikan perusahaan dengan elemen-elemen kunci dalam lingkungan eksternal. Itu misalnya di sini ada marketing dan pembelian. Jadi kan bisnis itu kan butuh lingkungan eksternal ya, butuh lingkungan eksternal agar produk mereka itu bisa diterima oleh calon pembeli. Sehingga di sini dibutuhkan yang namanya marketing. Gitu. Nanti goal akhirnya apa? Goal akhirnya si customer itu ya mereka akan melakukan pembelian produknya ini. Gitu. Yang kedua adalah hubungannya adalah peramalan dan perencanaan. Ini adalah forecasting and planning. Jadi si pemilik bisnis itu mereka bisa memperkirakan, misalnya nanti ini yang lagi ngetren apa. Kemudian ketika saya mengeluarkan salah satu brand yang itu memang sedang tren di masa sekarang, nanti si pelaku bisnis itu mereka bisa melakukan peramalan. Jadi kalau misalkan ini saya keluarkan sekarang, berarti paling enggak ini bisa diterima oleh masa sekarang, dan saya harus melakukan misalkan perencanaan. Misalkan kalau saya mau mengeluarkan 1.000 produk, kira-kira berapa biaya yang harus saya keluarkan. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah struktur fleksibel atau organik. Jadi struktur organisasi yang mengalir bebas, sedikit peraturan, tetapi di situ mendorong kerjasama tim. Kemudian ada desentralisasi. Jadi saudara pasti bertanya, Bu, kok di situ ada sedikit peraturan? Nah, ya kan? Kenapa di situ ada sedikit peraturan? Agar perusahaan atau organisasi bisa fleksibel. Itu karena tujuannya itu adalah fleksibel. Kalau misalkan Bu, berarti kita nggak butuh aturan. Bukan nggak butuh aturan, tetapi jangan terlalu banyak aturan. Karena kan nanti, kalau di sini banyak aturan, itu akan semakin banyak pelanggaran. Benar nggak? Sama halnya ginilah. Kalau saudara itu semakin diatur, kan saudara pasti akan semakin tambah bebal ya, bukan tambah bebal ya, tambah semakin tertantang untuk melakukan pelanggaran.
Itu. Jadi sebisa mungkin peraturannya itu yang tidak terlalu bertele-tele. Jadi sefleksibel mungkin peraturannya dan itu bisa diterima oleh semua karyawan. Itu. Jadi jangan terlalu banyak aturan, ini nggak boleh, itu nggak boleh, itu kan jadi orang-orang yang berinteraksi baik itu nggak cuma nanti hubungannya nggak cuma buat lingkungan internal, tapi nanti juga di lingkungan eksternal itu juga nggak akan bagus kalau di sini terlalu banyak aturan. Itu aturan itu boleh, tetapi jangan terlalu banyak. Itu. Kemudian yang keempat itu merger. Nah ini juga berkaitan dengan tadi. Kayak misalkan McD dan Disney, McD sama BTS, kemudian ada apa lagi ya, misalkan KFC sama perusahaan musika atau Sony Music kayak gitu. Jadi di sini ada yang namanya merger atau penggabungan menjadi satu. Kalau penggabungan menjadi satu, apakah harus selamanya? Enggak. Jadi ini enggak harus selamanya. Nggak harus selamanya. Ada yang selamanya, ada yang enggak. Kalau yang selamanya artinya misalkan di sini A itu di merge sama B. Bisa jadi misalkan A-nya itu ikut B-nya, tetap dengan nama yang sama yaitu B, atau ini A dan B itu gabung menjadi nama baru yaitu C, itu juga ada. Itu merger. Atau merger yang kedua itu adalah A sendiri, B sendiri, tapi mereka melakukan merger itu dalam jangka waktu terbatas. Itu contoh tadi BTS sama McD. Itu kan mereka patungan ya, bukan patungan sih. Jadi kalau BTS sama McD itu sebenarnya mereka kerjasama, tetapi McD yang dia gandeng BTS gitu. Jadi mereka itu nggak lama, jadi mereka kontraknya itu kan hanya 1 bulan. 1 bulan di semua negara. Semua negara itu. Jadi kalau udah kontraknya 1 bulan ya udah selesai kayak gitu. Itu juga bisa nanti. Kemudian ini cara mempengaruhi lingkungan ya. Cara mempengaruhi lingkungan entah itu internal atau eksternal. Karena lingkungan kan ada 2. Yang pertama adalah ini melakukan, bukan melukan. Melakukan. Kok melukan sih? Melakukan iklan dan humas. Berarti ini kaitannya dengan pemasaran. Ini saya taruh atas ya. Ini pemasaran. Oke. Kemudian yang kedua melakukan aktivitas politik, yaitu suatu organisasi untuk mempengaruhi undang-undang. Ini juga bisa. Misalkan di situ lobby lah, istilahnya lobby. Jadi misalkan nanti perusahaan, apakah perusahaan itu bisa melobi misalkan pemerintah, entah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah? Jawabannya bisa. Jadi mereka bisa melakukan lobby misalkan terkait dengan regulasi pemerintah yang misalnya UMR. Itu juga bisa nanti. Jadi di aktivitas politik kalau bisa UMR-nya naiknya jangan tinggi-tinggi karena ini di masa pandemi dan lain sebagainya. Itu biasanya sebelum membuat kebijakan itu pasti pemerintah juga tetap melakukan komunikasi dengan para pelaku usaha itu. Kemudian asosiasi dagang. Ini biasanya banyak kok asosiasi dagang. Misalkan di situ AMA, itu asosiasi dagang perkumpulan manajer lah. Perkumpulan manajer, ada REI, itu real estate, ada PBF, itu farmasi, ada kalau kedokteran itu misalkan Ikatan Dokter Indonesia IDI, itu kan. Kalau dosen itu misalkan Asosiasi Dosen Indonesia, itu juga ada. Misalkan saudara dari pendidikan ekonomi, itu ada Aspropendo. Asosiasi profesi pendidik ekonomi itu dan lain-lain. Kalau ini berkaitan misalkan di situ ada kalau di mahasiswa itu ada HIPMI. HIPMI itu himpunan himpunan pengusaha mahasiswa kayak nggak salah. Himpunan Pengusaha Mahasiswa Indonesia.
Gitu. Jadi pasti ada asosiasi dagang. Atau misalnya ada orang tua saudara yang misalnya punya usaha, itu pasti juga mereka punya punya asosiasi ya, asosiasi pedagang misalkan, asosiasi pedagang pasar kayak gitu. Atau asosiasi ojek misalnya. Di situ ada, pasti ada perkumpulannya. Jadi kita butuh, Bu, terus ini fungsinya buat apa? Ini adalah buat akomodasi. Akomodasi bukan transportasi ya, tapi lebih kepada akomodasi. Jadi ketika mereka punya masalah, mereka bisa mengemukakan permasalahan mereka itu ke dalam asosiasi tersebut. Jadi nanti akan dicarikan solusi permasalahannya. Misalkan, oh saya kok punya masalah, misalnya jualan saya itu kok lagi menurun ya. Apakah permasalahan yang saya hadapi itu sama-sama dirasakan oleh pedagang yang lain kayak gitu. Itu biasanya juga akan dibahas di dalam asosiasi ini. Jadi ada asosiasinya. Itu. Kemudian selain tadi ya apa namanya ini cara mempengaruhi lingkungannya, kita juga di situ ada yang namanya tanggung jawab sosial, atau ini dalam istilah ekonominya itu adalah corporate social responsibility. Atau disingkat dengan CSR. Tanggung jawab sosial. Jadi di sini ada ada pandangan klasik bahwa tanggung jawab manajemen itu hanyalah memaksimalkan laba. Laba ini ya. Jadi itu klasik banget. Jadi intinya tanggung jawabnya itu hanya pada laba. Tetapi kalau kita berbicara masalah pandangan sosial ekonomi, itu nggak cuma laba saja. Bukan cuma. Tetapi di situ laba itu penting ya buat usaha. Tetapi itu tidak hanya laba, yang dikejar itu bukan laba. Laba itu memang prioritas utama ya, tetapi di situ ada prioritas lain juga. Istilahnya ini nomor 1. Nah, tetapi di situ juga ada nomor 2. Nomor 2-nya apa? Yaitu meningkatkan kesejahteraan sosial. CSR, meningkatkan kesejahteraan sosial. Entah itu internal atau eksternal. Kalau internal kan sudah jelas ya buat apa namanya pihak-pihak internal. Loh, kalau eksternal berarti buat apa, Bu? Agar kalau eksternal itu penerimaan, lebih kepada penerimaan. Jadi agar bisnis kita itu bisa diterima oleh pihak eksternal. Itu. Jadi kan kita punya tanggung jawab ya. Jadi kita punya tanggung jawab sosial di situ. Bahwa yang kita sejahterakan itu enggak hanya lingkungan internal saja, tapi juga di situ ada lingkungan eksternal. Eksternal misalkan di situ ada apa namanya pemerintah. Misalkan pemerintah berarti kaitannya dengan apa? Misalkan pemerintah yaitu dengan bayar pajak, ya kan? Kalau kita nggak bayar pajak, itu kan kita nggak bisa menikmati fasilitas-fasilitas dari pemerintah. Itu. Kemudian kalau misalkan itu berkaitan dengan konsumen, oh berarti nanti konsumen itu pasti akan puas terhadap pelayanan yang kita berikan. Itu untuk tanggung jawab sosial. Nah, di sini ada beberapa argumen yang mendukung bahwa CSR itu penting. Oke. Mohon maaf ya, ini ada WA. Oke, kita lanjutkan. Jadi di sini ada argumen yang mendukung tanggung jawab sosial. Yang pertama itu adalah bisnis merupakan bagian dari masyarakat ya. Jadi tidak bisa mengabaikan isu-isu sosial, itu nggak bisa. Nah, masyarakat itu siapa? Kan masyarakat karyawan. Karyawan itu adalah bagian dari masyarakat. Kemudian apa namanya customer itu juga bagian dari masyarakat. Jadi kita nggak bisa mengabaikan itu, isu-isu sosial ini. Itu. Kemudian yang kedua, bisnis itu adalah memiliki sumber daya teknis ya.
ada keuangan juga, ada manajerial yang diperlukan untuk menangani isu-isu sosial yang semakin kompleks. Jadi intinya ini sebenarnya muaranya adalah untuk mengantisipasi isu sosial. Itu. Kemudian yang ketiga membantu menyelesaikan masalah sosial. Lagi-lagi ini adalah masalah sosial. Bisnis tidak dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil untuk keuntungan jangka panjang. Yaitu dengan membantu menyelesaikan masalah sosial, itu bisnis dapat menciptakan lingkungan yang lebih stabil. Nah, contohnya masalah sosial apa? Misalkan masalah sosial yang terjadi saat ini itu adalah pandemi COVID. Ternyata yang dibutuhkan masyarakat apa? Misalkan masker, ya kan? Misalkan masker. Oh, berarti ini bisa jadi peluang nih untuk kita memperluas usahanya. Misalkan saudara sebelumnya sudah punya usaha jilbab atau usaha pakaian. Oh, nanti bisa jadi nih, misalkan setiap satu beli pakaian itu free satu masker, misalkan. Free masker. Itu juga bisa jadi peluang yang bagus. Itu. Kemudian yang keempat, keputusan tanggung jawab sosial yang dibuat perusahaan itu dapat mencegah meningkatnya intervensi pemerintah. Jadi pemerintah, meskipun sebenarnya pemerintah itu kan pihak yang hanya sebagai pengawas ya, atau kontrol. Pemerintah itu dia sebenarnya hanya sebagai pengawas saja. Jadi perusahaan itu bisa mengantisipasi ketika ada CSR ini itu tidak ada intervensi dari pemerintah, meskipun sebenarnya ada undang-undangnya sendiri. Ada undang-undang CSR, itu ada. Itu. Jadi mau nggak mau kan perusahaan itu harus mematuhi undang-undang ini. Jadi kalau perusahaan itu tidak mematuhi undang-undang ini, maka di situ pemerintah itu kan akan masuk dan akan mengintervensi, ya kan? Pemerintah akan mendesak perusahaan, akan melakukan intervensi kepada perusahaan agar perusahaan tersebut bisa melakukan CSR itu. Tapi kalau perusahaan itu sudah melakukan CSR, itu kan mereka enak-enak aja, jadi mereka tidak akan ada desakan dari pemerintah. Itu yang nomor 4. Nah, di sini argumen menentang peningkatan tanggung jawab sosial. Kalau tadi ini mendukung bahwa CSR itu penting. CSR itu penting. Dengan alasan ini. Jadi alasannya itu ini, 4 alasan ini. Tapi di sisi lain itu ada juga yang menentang peningkatan tanggung jawab sosial ini. Jadi ada pihak yang tidak setuju. Nah, di situ argumennya apa? Yaitu manajer bisnis bertanggung jawab terutama kepada pemegang saham, sehingga manajemen itu harus fokus pada pengembalian investasi pemilik. Jadi ini ketika mereka berasumsi kepada profit saja. Profit oriented. Jadi kalau mereka ke pandangannya udah profit oriented, itu adalah pandangan klasik. Itu. Kemudian yang kedua, masalah sosial itu mempengaruhi masyarakat umum, sehingga usaha perseorangan tidak boleh diharapkan untuk memecah masalah ini. Nah, ini juga. Jadi ini adalah merupakan pandangan-pandangan klasik. Yang sebenarnya kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, itu ya ada relevannya, tetapi tidak terlalu banyak relevannya. Itu. Nah, di sisi lain, waktu perusahaan, uang itu harus digunakan untuk memaksimalkan laba, bukan untuk memecah masalah masyarakat. Memecah atau memberikan solusi ya. Memberikan solusi. Itu. Ini lagi-lagi, jadi muaranya itu semuanya profit oriented. Semuanya itu muaranya pada profit oriented. Kemudian yang keempat, isu sosial itu adalah tanggung jawab pejabat pemerintah yang dipilih untuk tujuan itu dan yang bertanggung jawab
kepada pemilik atas keputusan mereka. Jadi ini adalah egois. Egois. Kalau kita berpandangan bahwa yang namanya sosial itu harus ditangani pemerintah, itu enggak. Contoh pengangguran. Pengangguran itu kan sebenarnya isu sosial ya. Pengangguran itu isu sosial, tapi apakah pengangguran itu hanya bisa diatasi oleh pemerintah saja? Enggak. Pengangguran itu akan teratasi jika pemerintah itu bekerja sama dengan siapa? Dengan pelaku bisnis. Iya kan? Nih. Jadi pemerintah mengeluarkan aturan, misalkan di sini mengeluarkan data misalnya tingkat pengangguran itu lagi naik. Apakah pemerintah itu juga langsung akan mendirikan pabrik sehingga bisa merekrut pengangguran? Kan enggak. Pemerintah tidak bisa menampung semua jumlah pengangguran ini. Sehingga pemerintah itu bisa bekerja sama dengan pelaku bisnis agar si pelaku bisnis itu bisa menyerap tenaga kerja yang berasal dari pengangguran ini. Itu. Gitu ya. Kemudian ini gampang lah. Oh, untuk struktur organisasi itu ada dua, ada struktur terbagi atas struktur lini, kemudian ada lini dan staf, ada metrik, ada fungsional. Di situ kalau lini itu biasanya yang utama. Kemudian ini berarti ada staf, berarti ada ketambahan internal karyawan. Kemudian ada matrik, kemudian ada fungsional. Itu fungsional itu lebih kepada kayak struktur jabatan kayak gitu. Jadi ada manajer, ada supervisor, ada karyawan kayak gitu. Kalau matrik itu lebih kepada kalau struktur matrik itu ya kayak nggak jauh beda sama fungsional, tetapi di situ kalau fungsional itu lebih kepada fungsi ya, pekerjaan. Kalau matrik itu berarti lebih besar. Jadi mulai di situ ada ownernya, kok hilang? Ada owner. Owner kan berarti internal ya. Semua internal sampai kepada eksternal. Itu kalau matrik. Jadi mulai dari internal sampai eksternal. Kalau lini itu hanya internal, pokoknya ini itu hanya internal. Kalau matrik itu intern plus ekstern. Kalau fungsional itu fungsinya, jadi tugas di masing-masing internal itu apa kayak gitu. Jadi di sini ada misalkan manajer, ada supervisor, ada karyawan dan lain sebagainya. Gitu. Kemudian komponen dari pembentukan struktur organisasi, kompleks itu kan rigid ya. Kompleks itu rigid. Jadi kompleks banget. Formal itu ya formal misalkan nanti pengambil kebijakan itu berarti si ownernya. Kemudian si pelaksana teknis, misalkan di sini teknisnya itu siapa? Karyawan. Ya kan? Karyawan. Kemudian nanti pendukung modalnya siapa? Modalnya misalkan berarti investor. Itu formal. Kemudian kalau sentralisasi itu terpusat. Sentral itu misalkan di sini ada owner. Jadi di sini ada karyawan, ada ada supplier, pemasok. Itu nanti semuanya sini koordinasinya sama ini, owner ini. Jadi semuanya terpusat. Tanggung jawab misalkan di sini ada pelaku apa, di sini terpusat ke ownernya ini. Itu. Kalau kompleks itu ya rigid itu ya semuanya nanti masuk, teman. Di sini intern plus ekstern. Itu. Jadi semuanya masuk. Itu kalau komponen pembentukan struktur organisasi. Nih. Lalu apakah sumber daya itu? Jadi sumber daya itu dia bisa SDM,
SDA, kemudian ada modal. Gitu. Jadi banyak jenis sumber daya yang tersedia dapat dikelola. Jadi harus menggunakan dasar 5M untuk memberikan nama dan mengingat sumber daya yang berbeda. 5M itu kok saya lupa ya. 5M itu dalam istilah manajemen kalau nggak salah. Sebentar, saya kok lupa 5M. Kok 6M. 6M itu sebentar. Dalam manajemen. Oh, jadi ini tuh 6M. 6M itu ada man itu kayak tenaga kerjanya ya. Jadi ada man atau woman. Ini 1, ini 2 itu ada money. 3 itu adalah material. Material itu bahan baku ya. Saya tulis di sini. 4 itu ada metode. Jadi caranya nanti cara produksinya caranya gimana itu masuk ke metode. Kelima itu mesin. Terus yang terakhir itu adalah pasar, market. Nah, gitu. Jadi ini ke-6M ini itu harus dikelola dengan baik. Gitu. Karena nanti pasti juga mulai dari man atau woman, ada uang, kemudian ada modal ya, ada bahan baku, metodenya nanti seperti apa, metode produksinya, kemudian metode marketingnya dan lain sebagainya, ada mesin. Berarti ini kaitannya dengan peralatan. Peralatan itu masuk apa? Internal. Ya kan? Internal. Kemudian di situ ada pasar. Pasar itu berarti eksternal. Oke, itu terkait dengan sumber daya. Oke, selesai. Jadi ini adalah tugas yang harus saudara kerjakan. Ada 8 pertanyaan. Yang pertama itu ini dulu. Sebelum menjawab pertanyaan, itu silakan saudara amati satu jenis saja. Satu jenis bisnis yang ada di lingkungan saudara. Itu enggak. Kalau bisnisnya memang kecil nggak apa-apa. Misalkan Bu ini skalanya masih misalkan usaha mikro nggak apa-apa. Atau misalkan saudara yang tinggal di daerah perkotaan, oh Bu saya sudah ada yang misalnya usahanya udah usaha menengah. Jadi dia sudah misalkan pasarnya sudah sangat luas sekali, itu juga nggak apa-apa. Jadi terserah. Boleh UMKM atau bisnisnya yang sudah besar. Bisnis skala besar, misalkan skala besar itu juga boleh. Pokoknya sembarang. Silahkan nanti deskripsikan perkembangan bisnisnya itu seperti apa. Jadi saudara misalkan bisnis A itu bergerak dalam bidang apa, kemudian produk yang diperjualbelikan apa dan lain sebagainya. Silakan dideskripsikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kondisi lingkungan mikronya. Mikronya kan tadi sudah dijelaskan, mikro itu apa aja, pemiliknya bagaimana, karyawannya bagaimana, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah lingkungan makro. Kalau misalkan di situ misalnya pemerintahnya gimana? Misalkan boleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Kemudian yang nomor 4 sampai ke 8 itu berkaitan dengan materi pertemuan 3 minggu kemarin. Jadi saudara juga harus mengidentifikasi kira-kira unsur lingkungan ekonominya nanti seperti apa, hukumnya seperti apa, teknologi yang dipakai. Misalnya di situ pakai teknologi enggak, kalau misalnya enggak pakai, alasannya kenapa, kalau pakai, kenapa, seberapa besar, kayak gitu. Terus persaingannya bagaimana, sosialnya nanti seperti apa, ini kaitannya dengan CSR. Kalau nggak ada CSR ya udah nggak apa-apa, kayak gitu. Tapi harus dijelaskan alasannya kenapa dia belum melakukan CSR. Kemudian yang ke-8 lingkungan global. Global itu biasanya kaitannya dengan negara lain. Apakah sudah ekspor misalkan, atau biasanya ada kan usaha saudara itu yang, oh Bu ini saya sudah melakukan ekspor, pembelinya misalkan teman saya, tetapi teman saya itu kerjanya di
luar negeri. Itu kan sudah salah satu lingkungan global ya, itu juga boleh. Oke, itu ya, itu tugasnya. Nah, ini waktunya 1 minggu, silakan dikumpulkan maksimal tanggal 20 jam 11 malam. Itu boleh diketik, boleh ditulis tangan. Oke. Sudah itu saja dari saya. Silakan bisa dilanjut diskusi. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Ini chat box-nya masih aman, masih kosong. Oke, ada pertanyaan atau enggak? Ini gampang. Ini kan relatif gampang ya kalau dipahami lingkungan ini, lingkungan internal dan eksternal. Oh ya, untuk minggu depan karena materinya itu sudah saya jelaskan semua di hari ini, harusnya kan minggu depan itu adalah lingkungan eksternal. Tetapi minggu depan saudara nanti sudah langsung fokus aja ke pengerjaan tugas. Jadi minggu depan kita tidak ada Zoom meeting karena sudah ada tugas ini. Gantian ya. Gantian daripada nge-Zoom. Meskipun sebenarnya saudara kuotanya udah cair belum, saudara? Kuotanya udah cair ya? Oke, alhamdulillah udah. Belum, Iya. Bu. Belum, Bu. Belum. Loh, kok kalian sudah pernah mengisikan nomor handphone yang khusus internet belum melalui? Sudah, Bu. Ya. Oh, ditunggu aja. Kalau berdasarkan info itu sekitar tanggal 11 sampai tanggal 15 harusnya. Jadi nanti silakan ditunggu saja. Kalau tempat saya sama kakak kelas saudara itu sudah cair, yang kakak kelas semester 3. Itu lumayan 15 giga 1 bulan biasanya. 15 giga, jadi nanti saudara kan bisa pakai untuk nge-Zoom. Kalau di tempat saya udah cair, dan kakak kelas saudara juga sudah cair. Coba nanti saudara bisa tanya ke temennya atau kakak kelasnya. Itu. Oke, itu saja dari saya. Tidak ada pertanyaan ya? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Tanya, Bu. Oh boleh, silakan Fedi. Perbedaan gaji di CV sama PT itu apa ya, Bu? Oke, kalau berkaitan dengan masalah gaji, sebenarnya gaji itu kan dia sudah ada aturannya ya. Aturannya itu kita nggak bisa ya, atau si pelaku bisnis, si pemilik perusahaan itu nggak bisa kalau memberikan gaji itu tidak sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pemerintah. Intinya kalau berkaitan dengan gaji itu sudah ada undang-undangnya. Dan mau nggak mau perusahaan itu harus mematuhi. Itu kan. Baik itu di CV, mau baik itu di PT maupun dimanapun, itu sudah ada undang-undangnya. Dan biasanya itu hitungannya adalah per daerah. Jadi kan per daerah atau per kota, per kabupaten itu biasanya beda-beda. Misalnya Fedi asalnya mana, Fed? Demak, Bu. Oh, Demak. Misalkan Demak. Kalau Fedi itu kerjanya di Demak, dengan jenis pekerjaan yang sama misalkan. Dengan jenis pekerjaan yang sama, misalkan Fedi itu kerja di perusahaan A yang ada di Demak. Mungkin gajinya ya sesuai dengan UMR di Kota Demak. Tapi kalau Fedi kerja di Semarang di perusahaan yang sama, misalkan Fedi itu dipindahkan tempat atau dipindah ke cabang perusahaan A. Nah, nanti gajinya juga akan mengikuti dari gaji yang ada di daerah lokasi perusahaan tersebut. Kayak gitu. Jadi gajinya Di daerah saya untuk CP sama PT itu beda semua. Gajinya nggak sesuai UMR kalau CP. Oh, iya. Biasanya itu kan ada kalau gaji itu biasanya ada batasnya ya, ada batasnya. Mungkin bisa jadi si perusahaan saya Dini tapi habis saya oh oke Dini. Jadi bisa jadi kalau perusahaan atau PT atau CV bisa jadi mereka itu memang banyak yang tidak sesuai ya, mungkin tidak sesuai dengan UMR atau bahkan sebenarnya aturannya itu kan itu batas minimal ya, batas minimal yang harus diberikan perusahaan kepada si karyawannya. Tapi kenapa di situ akhirnya kok belum Bu, tapi di tempat saya beda-beda. Silakan nanti dicek dulu komponen gajinya itu sudah pas atau belum. Karena yang namanya gaji kan ada yang namanya gaji pokok tuh. Ada tunjangan, ada uang transport,
ada uang makan dan lain-lain. Bisa jadi kalau yang di CV yang di CV yang di CV mungkin sebenarnya antara hitungan di CV sama di PT itu sama. Cuma karena kalau PT itu kan skalanya lebih besar daripada CV, ya kan? Maka di PT itu biasanya mereka juga menambahkan poin gaji. Misalkan kalau di CV itu hanya diberikan gaji pokok. Kalau di PT itu mungkin nanti diberikan tambahan tunjangan yang lain. Itu biasanya akhirnya itu yang kadang-kadang orang itu nggak tahu kalau di PT itu sebenarnya gajinya sama aja, cuma di situ ada tambahannya kayak gitu. Begitu ya, Fedia. Ya, Bu, makasih, Bu. Oke, sebentar, ini siapa yang tanya? Oh, Jerome Pauline. Sela Safitri, izin bertanya, bisnis yang memiliki banyak outlet itu pengorganisasinya bagaimana ya, Bu? Seperti salah satu bisnis yang saya lihat milik konten kreator Jerome Pauline, yaitu menanti yang ingin membuka 100 outlet, tapi dengan satu outlet itu investasi 125 juta. Nah, nantinya outlet tersebut sudah jadi milik pemilik investasi atau pendapatannya akan bagi hasil karena terdapat investasi. Mohon maaf Bu jika ini sudah mengerti. Itu sistemnya franchise. Nah, franchise ini yang mungkin saudara nggak tahu ya. Jadi itu nggak cuma menanti aja yang punyanya Jerome Pauline aja. Jadi banyak kayak misalnya tahu janji jiwa nggak? Janji jiwa, kemudian ada apa lagi ya? Tide nggak baik. Janji jiwa, kemudian ada Chatime tahu nggak? Nah, Chatime, kemudian ada apa lagi? Pokoknya macam-macam yang sejenis itu kan. Yang sejenis itu, misalkan ada KFC kan banyak di daerah-daerah kan banyak. Itu sebenarnya sistemnya itu franchise. Jadi franchise itu saudara misalkan gini, atau Ngikan yang punyanya si artis itu siapa sih? Suaminya ya Riko Al-Hakim. Riko Al-Hakim lah pokoknya itu kan banyak juga itu artis yang punya franchise. Itu sebenarnya mereka itu salah satu ini sebenarnya keuntungan dari franchise ya. Sebenarnya kalau misalnya setiap usaha itu berhak, misalkan Bu saya tuh punya saya punya modal nih, saya punya modal 100 juta. Bisa nggak saya bikin usaha? Oh, bisa. Terus usaha saya apa? Ya monggo terserah. Apakah kamu mau usaha mulai dari nol atau kamu beli istilahnya beli hak milik. Beli hak milik dari misalnya di situ ada janji jiwa, ada Nikan, ada Chatime dan lain sebagainya. Itu sistemnya franchise kalau seperti itu. Sama kayak menanti juga. Jadi sistemnya itu franchise. Jadi nanti dari pihak menanti pun menanti itu memberikan beberapa range harga ya. Jadi mereka bisa memberikan range harga. Jadi misalkan di situ ada 100 juta, ada 200 juta, ada 300 juta. Jadi nanti yang didapat antara yang punya modal 100, 200, 300 itu juga beda. Nanti kalau 100 itu hanya dapat misalnya hanya dapat bahan bakunya aja atau hanya dapat misalkan gerobaknya saja, tapi kalau 200 nanti udah dibantu sama yang lainnya. Begitu juga kalau 300 kayak gitu. Jadi kenapa jangan heran ketika di daerah-daerah itu sebenarnya kok banyak ya janji jiwa, kemudian banyak rocket chicken kan juga banyak tuh, ya kan di daerah saudara juga banyak rocket chicken. Itu pemiliknya itu sebenarnya mereka itu beli. Jadi mereka itu beli istilahnya apa ya? Beli mereknya, merek utamanya itu atau Indomaret Alfa. Itu si pemiliknya apakah Indomaret Alfa itu pemiliknya satu? Enggak, pemiliknya banyak. Bisa jadi pemilik Indomaret di tempat saya itu beda pemilik Indomaret di tempat saudara. Itu karena apa? Karena mereka sistemnya beli hak mereknya itu. Dan di situ ada aturannya. Kalau kamu beli, berapa investasi yang harus kamu keluarkan, kira-kira peraturannya apa yang boleh dijual, apa yang tidak boleh dijual, kayak gitu. Begitu ya Sela ya. Jadi itu sistemnya franchise. Jadi kalau saudara dan franchise, Bu, apakah franchise itu mahal? Enggak. Franchise itu enggak mahal. Enaknya kalau saudara beli franchise itu saudara yang pertama itu minim promosi. Kenapa? Karena semua orang itu pasti sudah tahu produk saudara.
Itu salah satu kelebihan kalau saudara membuka usaha yang sistemnya itu franchise. Tapi kelemahannya saudara nggak bisa berinovasi. Jadi saudara harus ikut aturannya dari si pemilik utama. Itu seperti itu. Begitu ya Sela ya. Ada lagi? Izin bertanya, Bu. Boleh. Ini siapa? Dina ya? Iya. Ya. Untuk lingkungan eksternal kan dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan mikro dan makro. Untuk lingkungan mikro kan ada pesaing, pelanggan, pemasok, pembuat aturan, serta partner strategis. Kalau untuk lingkungan makro meliputi apa ya, Bu, selain pemerintah? Terima kasih. Tadi kan ada, sebentar. Saya coba search. Yang mana ya? Sebentar, lingkungan. Oke. Yang ini ya, lingkungan mikro sama makro ya? Iya, Bu. Oke, yang lingkungan mikro itu ada ini pesaing, pelanggan, pemasok, kemudian ini. Oh, sorry, yang lingkungan makro. Yang Nggak ada, Bu. sorry. Kalau lingkungan makro itu adalah berkaitan dengan saya ini adalah. Oke. Untung tanya, lingkungan makro itu adalah pasar luar negeri. Itu ekspor impor. Itu. Kalau lingkungan makro itu luar negeri, kaitannya udah ada pasar luar negeri, berarti di situ ekspor impor. Kalau ekspor impor berarti nanti kaitannya dengan bea cukai. Bea cukai, kemudian nanti daerah sananya itu seperti apa kayak gitu. Ini yang belum tadi sempat saya jelaskan ya. Intinya kalau mikro itu berarti dia internal, masih di dalam satu wilayah negara ya. Satu negara. Kalau makro itu adalah sudah luar negeri. Udah itu aja. Itu. Berarti kalau ada ekspor impor kan pasti di situ ada pihak bea cukainya. Pihak bea cukai berarti kan pemerintah ya. Pemerintah dia bisa bertindak sebagai mikro, dia bisa bertindak sebagai makro ketika dia berurusan dengan bea cukai ini. Atau nanti di situ selain bea cukai juga ada ekspedisi. Ekspedisi itu kan pengiriman ya. Itu. Begitu ya Dina ya? Iya, Bu. Terima kasih. Oke, silakan ada lagi yang mau tanya? Ada atau enggak? Cukup ya, karena waktunya sudah habis. Silakan nanti bisa dilanjutkan dengan mengerjakan tugasnya. Ini individual ya tugasnya, bukan kelompok. Itu. Oke, sampai di sini perkuliahan kita hari ini. Ini mulangnya sudah saya validasi ya. Kok sudah validasi? Sudah saya akhiri, minta tolong untuk segera divalidasi. Oke, terima kasih. Sampai ketemu 2 minggu lagi, karena minggu depan saudara tidak ketemu dengan saya. Kita off Zoom ya, gantian selang-seling. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.